Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ahmad, Prodi Hukum Bisnis. Saya akan membahas materi tentang yurisdiksi dan penegakan hukum. Secara umum, yurisdiksi adalah kewenangan suatu negara untuk membuat, menerapkan, dan menegakkan hukum terhadap orang, benda, dan peristiwa hukum. Dalam konteks hukum laut, yurisdiksi menentukan sampai sejauh mana kekuasaan hukum suatu negara berlaku di wilayah laut tertentu. Yurisdiksi dan penegakan hukum merupakan dua pilar utama dalam penerapan hukum kelautan sebab keduanya menentukan batas wewenang negara dan cara menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi di wilayah laut. Adapun jenis-jenis yurisdiksi, yang pertama itu yurisdiksi teritorial, di mana kewenangan penuh atas wilayah laut teritorial hingga 12 mil laut dari garis pangkal. Negara pantai berdaulat seperti di daratan, dengan kewajiban memberi hak lintas damai kepada kapal asing. Yang kedua, yurisdiksi fungsional, di mana yurisdiksi terbatas pada bidang tertentu seperti eksplorasi, penelitian ilmiah, atau perlindungan lingkungan, misalnya di zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, yurisdiksi personal, di mana menyangkut orang atau subjek hukum yang tunduk pada hukum suatu negara, misalnya kapal yang mengibarkan bendera negara tertentu. Adapun juga yurisdiksi negara dalam konteks penegakan hukum. Yang pertama itu yurisdiksi negara pantai, di mana negara pantai memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum pidana di wilayah laut teritorial, melindungi sumber daya laut di SEE, menindak pelanggaran lingkungan, dan melakukan inspeksi kapal di pelabuhan. Yang kedua ada yurisdiksi negara bendera, di mana kapal laut tunduk hukum negara yang benderanya dikibarkan. Negara bendera wajib memastikan kapal memenuhi standar keselamatan lingkungan dan kepengawasan pada pasal 94 Angklos 1982. Yang ketiga, yurisdiksi negara pelabuhan, di mana negara pelabuhan dapat menegakkan hukum terhadap kapal asing yang memasuki pelabuhannya, terutama dalam hal pencemaran laut, pelanggaran peraturan perikanan, dan keselamatan dan keamanan pelayaran. Adapun penegakan hukum di laut, yang pertama itu dasar penegakan hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu Unclos 1982, dan yang kedua Hukum Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Yang terakhir, instrumen internasional tambahan seperti MARPOL, pencegahan pencemaran laut, dan SOLAS, keselamatan di laut. Yang kedua, subjek penegakan hukum terdiri menjadi tiga. Yang pertama itu TNI Angkatan Laut dan Bokamala atau Badan Keamanan Laut. Yang kedua, Kementerian atau lembaga teknis. Yang ketiga, Peradilan Nasional Pemidanaan pelanggaran hukum laut. Yang ketiga, bentuk penegakan hukum terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu preventif. Preventif ini patroli maritim, sosialisasi hukum laut, pengawasan kegiatan ekonomi kelautan. Yang kedua, represif. Represif ini penangkapan kapal pelanggar, penyitaan, dan proses peradilan. Yang ketiga, kooperatif internasional. Ini penegakan hukum lintas batas melalui kerjasama antar negara. Contoh kasus yurisdiksi dan penegakan hukum yaitu kasus illegal fishing di Natuna. Kapal asing mencuri ikan di laut Indonesia dan Indonesia berhak menangkap dan menenggelamkan kapal tersebut karena berada dalam wilayah yurisdiksi teritorial Indonesia. Dan adapun kesimpulan dari materi ini, yurisdiksi adalah batas dan kewenangan hukum suatu negara untuk mengatur dan menegakkan hukumnya terhadap orang atau benda peristiwa. Penegakan hukum adalah proses hukum benar-benar dijalankan secara adil dan konsisten. Kedua konsep ini saling berkaitan.
Yurisdiksi menentukan siapa yang berwenang menegakkan hukum, dan penegakan hukum memastikan hukum benar-benar ditegakkan demi keadilan. Sekian dari paparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.